Dunia ini bukan pembalasan. Dunia ini ujian. Kita diperintah oleh Allah berjuang, dan bentuk ujiannya di Quran itu jelas. Napa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan menemui titik ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menarik, ayat ini mengajarkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Karena itu Allah uji hidup kita. Hidup di dunia ini ujian dari Allah. Bentuk soal ujiannya ada dua. Ujian pertama diberi nama bisyarri. Ujian kedua diberi nama wal khairi. Napa ujian bisyarri? Bisyarri itu ujian yang menyempitkan, merepotkan, menyusahkan. Bisnis yang tertipu, panen gagal, anak, suami, istri, pasangan yang sakit, pendidikan yang sulit, rezeki sing seret. Itu ujian pertama, ujian model yang diberikan oleh Allah dengan nama bisyarri. Ada ujian yang kedua, wal khairi, dengan kelapangan, dengan kemudahan. Bisnis yang lancar, panen raya, sehat, pendidikan anaknya, prestasi, pekerjaannya cemerlang, semuanya menyenangkan, menggembirakan. Itu namanya ujian wal khairi. Dua-duanya statusnya sama, sama-sama sebagai ujian. Apakah kita bisa lulus ketika diuji dengan kesulitan? Begitu juga apakah kita bisa lulus ketika diuji dengan kemudahan? Cuma tiang ini pula sering salah paham. Sing dianggap ujian itu mesti sing gak enak. Kan ndak ada loh dulur awak dhewe terus nangis dremu wis sampai njaluk tuwa temen-temen nang dulure dongakno yo ujiane Mas iki lulus yo dongakno kuat. Iya Mas, dongakno temen lho dongakno. Iya Mas, sampe diuji apa sih Mas? Apa ujiane Mas iki? Iya tak dongakno Mas, sampe diuji apa? Iya Dek, duitku kakean. Anda ada. Maka ada orang itu yang ketika uang menjadi ujian, Masya Allah, dia serahkan uangnya. Siapa itu Pak? Orang tolong aku itu? Enggak, yang punya usaha. Enggak, Masya Allah, duit miliaran. Bahkan kemudian berapa SPBU-nya diserahkan. Sebab dia cinta dengan harta. Hartanya tidak hanya menjadi kenikmatan kebahagiaan di dunia, tapi menjadi bagian kenikmatan di akhirat. Yang mau bangun istana di akhirat, kadang orang coba kita renungkan, saking senengnya dunia, bangun rumah yang hanya untuk 63 tahun, 70 tahun, itu nilainya MM. Tapi pertanyaannya, berapa M bangunan rumah yang kita siapkan di akhirat? Inilah ujian yang diberikan oleh Allah. Karena itu nuwun sewu, saya kembali. Kalau diberi kesempatan umur kepada oleh Allah, ya Allah, idealnya saya membawa 30 juz. Petunjuk yang engkau berikan itu betul-betul saya pahami, saya baca, setiap hari saya jadikan panduan, dan saya sudah menghafalnya 30 juz ya Allah. Idealnya. Tapi kalau belum bisa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa saya ya Allah sebelum saya bisa menyelesaikan. Mohon ya Allah 1 juz saja, juz 30. Buatan usah 30 juz 30. Insya Allah juz 30 hafal. Wong juz 30 niku mulai surat ke-78, surat An-Naba, sampai surat ke-114, surat An-Nas. Lihat di paro, surat yang pertama turun, surat ke-96, surat Al-Alaq, 19 ayat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram sampai 19 ayat yang ke-19. Terus ke sini semakin pendek, surat-surat pendek. Jadi yang agak panjang itu ya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, agak panjang itu. Lek kalau nangis, insyaallah juz Allah hafal. Ya Allah, mohon ya Allah berikan kesempatan. Meskipun sekarang sudah umur 50, 60, berjuang insyaallah. Ya, meskipun pikirannya rada ruwet, ya mikir bon-bonan, ya apa? Insyaallah. Tapi kalau satu juz, ini juz 30 tidak bisa. Tidak tahu kita bagaimana dengan segala rasa malunya. Ya Allah, ternyata yang juz 30 pun saya belum mampu. Jadi tolong ya Allah, berikan kesempatan kepada saya. Jangan engkau cabut nyawa saya ya Allah. Sebelum saya menyelesaikan, saya minta 30 ayat saja. Loh diskonnya lama gak ada. Wong 30 juz, juz 30 sampai saat ini 30 ayat. 30 ayat itu ada dasarnya. Quran surat ke-67, surat Al-Mulk. 30 ayat. Coba surat nomor Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus sampai 30. Nabi setiap malam tidak pernah melewatkan malam-malamnya menuju tempat tidurnya kecuali dengan membaca surat Al-Mulk. Menurut sumber mufassir 30 ayat itu dibagi 6. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai 4 ini Allah mendidik kepada kita. Hidup ini ujian. Diujilah kita oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan. Maka bagi orang yang yakin kepada Allah, dia akan bisa menjawab setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Karena semua sudah ditata, diatur, diukur, dikadar, ditimbang oleh Allah dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat 1 sampai 4. Sehingga tidak ada pilihan yang lain kecuali kita lulus menjawab setiap ujian. Dengan cara apa? Yaitu dengan jawaban amal perbuatan yang terbaik. Disebut dengan apa Pak? Ahsanu amal. Ayat 1 sampai 4. Hidup teratur. Ayat 1 sampai 4. Semua sudah diukur. Ayat 1 sampai 4. Bagian pertama. Bagian yang kedua itu ayat 5 sampai dengan ayat 15 surat Al-Mulk. Panjenengan baca ayat 5 sampai dengan ayat 15 isinya apa? Isinya adalah ahlun nar. Isinya adalah ahlul jannah. Isinya adalah jalan yang membawa manusia celaka masuk ke dalam neraka. Jalan yang mengantarkan manusia dimuliakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Masya Allah, dibimbinglah kita, takutlah kita dengan azab di neraka, nikmat dan bahagialah kita dengan surga. Itu ayat berapa? Ayat 5 sampai dengan ayat 15. Bagian ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 22. Ayat 16 sampai 22 apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Allah mengajarkan, mendidik kepada kita untuk mengerti kita ini tidak punya apa-apa. Semua itu titipan dari Allah. Yang nggak boleh kita berlaku sombong. Orang itu kalau berlaku sombong nanti akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Diambil rahmatnya oleh Allah. Panjenengan bisa cek di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146.
Di surat Al-A'raf ayat 146 Allah sudah ingatkan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha wa iyyaru sabilal rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku, aku palingkan dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku. Siapa? Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu orang yang hidup dengan kesombongan. Tiang sombong itu cirinya lah dua. Al-kibru, sombong. Ciri pertama batarul haq. Nama batarul haq, menolak kebenaran dan mau diatur oleh Allah. Itu orang sombong. Yang kedua, dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah, lupa kepada Allah dan meremehkan orang lain. Dengan kelebihan hartanya, meremehkan orang lain, lupa kepada yang memberi harta. Dengan jabatannya, meremehkan orang lain, berlaku zalim. Itu orang sombong. Dengan segala kelebihan, dengan ilmunya, meremehkan orang lain, dengan kecantikan, kegantengannya, pendeknya, dengan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah, tidak mengantarkan bersyukur, tapi menjadi meremehkan orang lain. Maka tadi Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 146 kadang kula nggih masih agak apal 30 juz apal surate lumayan. Judul suratnya mau penting. Surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, surat 3 Ali Imran, satu surat itu lumayan. Terus di foto-foto, ya Allah, ono jenenge surat sapi. Ternyata menarik sekali di Al-Quran. Ada nama-nama surat itu nama binatang. Masya Allah. Surat 29 Al-Ankabut, laba-laba. Surat ke-27 An-Nahl, semut. Surat ke-16 An-Nahl, lebah. Ya Allah, ada laba-laba, ada semut, ada lebah. Ternyata rahasianya luar biasa. Diawali dari yang kecil-kecil. Kembali surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong. Terus dilanjutkan ayatnya apa itu? Wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan Al-Qur'an, kalau ditunjukkan ayat-ayat Allah, dia tidak mau nurut. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dia tidak mau beriman. Masya Allah. Ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wa iyyaru kulla ayati la yu'minu biha. Yang kedua apa? Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Kalau ditunjukkan kepadanya, ini jalan rusdi. Napa Pak? Jalan rusdi itu jalannya orang yang lurus, jalannya orang yang hidup teratur, jalannya orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah sehingga sukses. Itu namanya rusdi. Wa iyyaru sabila rusdi. Ini contoh orang yang sukses, orang yang teratur, orang yang tertib, orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sombongnya Masya Allah, la yattakhidhu sabila. Saya tidak ngurus, saya tidak peduli, saya tidak mau mencontohnya, saya tidak mau mengikutinya. Masya Allah. Berikutnya nomor wa iyyaru sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya, ini jalan buruk. Lihat, menderita kan? Hidup itu bukan harta yang menjadi ukuran. Diberi harta apapun, berapa banyak, belum tentu memuliakan hidupnya. Contohnya Qarun. Diberi kekuasaan setinggi apapun, belum tentu memuliakan dirinya. Contohnya Fir'aun. Wa iyyaru sabilal ghayyi.
Jika ditunjukkan kepadanya ini jalan buruk, ini jalan hina, dia tetap sombong. Saya tidak peduli, saya tetap melewatinya. Masya Allah. Ya tafiduhu sabila. Maka di ayat ini dijelaskan oleh Allah, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, ayat berapa tadi? 16 sampai dengan ayat 22 Allah mengajarkan jangan sombong. Semua ini titipan dari Allah. Panjenengan kerja pagi, sore, siang, malam. Apa Pak? Kaki dijadikan kaki, kepala dijadikan kepala. Jadi wong Jawa nung sanggem. Masya Allah. Gak ruawan, gak rubengi, nyambut gawe sampai lupa kepada yang memberi rezeki. Saking gedune nyambut gawe, sholat duhur bablas, sholat asar bablas, nyambut gawe. Dipikirnya ini peluang, nanti kalau saya tinggal kehilangan peluang. Saking pentingnya nyambut gawe, terkumpullah hartanya, bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah. Semua yang dikumpulkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kalau diambil Allah tidak butuh waktu lama. Betul? Tidak usah jam-jaman, detik. Bukan jam-jaman, bukan menit, detik. Gempa itu loh, detik itu. Kota sing ningsor dadi dhuwur, sing dhuwur dadi rumah itu berpindah sekian kilo. Itu diingatkan oleh Allah. Siapa yang merasa nyaman, aman, bisa tidur kelengker atas segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kemudian ditimpakanlah oleh Allah bencana yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Itu ayat berapa Pak? 16 sampai 22. Bagian keempat, dua ayat sampai cek. Ayat 23, ayat 24. Kalau tadi nasihat secara umum, sekarang ayat 23, 24, 23, 24, dua ayat itu nasihat pribadi kepada kita bahwa kita ini makhluk yang dimuliakan, maka tetaplah rawat hidup dalam kemuliaan, jangan jatuh dalam kehinaan. Jangan karena saking cintanya dunia kemudian kita melanggar dan durhaka kepada Allah. Kalau kita mau durhaka, terlambat. Lihat itu, watini wazaitun, waturi sinin, wahadal, laqad khalaqnal watin, napa watin? Buah tin. Apa buah tin? Buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Allah mendidik kepada kita, belajarlah dari Syria, belajarlah dari Damaskus. Ada apa di Damaskus? Dulu ajaran Islam diturunkan di Damaskus. Dulu ajaran menyembah kepada Allah diturunkan di Damaskus. Diutus seorang nabi yang sabar, namanya Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Dan dalam riwayat ada disebutkan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang. Ya Allah. Padahal 900. Kurang sabar seperti apa Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya. Padahal yang didakwahi Nabi Nuh itu sinten? Bukan sing ana sungune. Yang didakwahi itu laqad khalaqnal insana fi ahsan. Maka Allah bertanya kepada diri kita, akankah kita seperti umatnya Nabi Nuh? Akankah kita seperti Bani Israel? Akankah kita seperti kaum Quraisy? Akan gitu. Makanya watin, wazaitun, watur sinin itu Nabi Musa diberi kitab Taurat, diberikan kepada Bani Israel. Begitu juga wahadal baladil amin, kota Mekah. Coba panjenengan sampai kota Mekah itu diceritakan di Quran, Masya Allah, nangis kita. Li'ila fi Quraisy. Li itu kalau menurut ilmu tafsir, linya itu ditaklil. Ilah itu ditafsirkan nikmat yang tidak tertandingi, itu ilah.
Kenikmatan besar yang diberikan bertubi-tubi. Jarane wong Del Kasali digelontor. Nikmat besar diberikan dan itu hanya diberikan kepada orang Quraisy. Ayo, sampean diberi seperti orang Quraisy? Tidak. Satu, orang Quraisy diberi kota Mekah yang jelas wahadal. Yang kedua, di Mekah diberi sumur Zamzam. Sampean enggak ada Zamzam di sini. Enggak ada. Di sana diberi Ka'bah, di sini ada Ka'bah. Masya Allah, itu luar biasa. Sudah diberi Zamzam, sudah diberi Ka'bah. Ada kado yang istimewa. Yang sampean enggak dapatkan, kita enggak dapatkan apa? Di kota tempat di mana dia tinggal dilahirkan penutup para nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Itu nikmat yang tiada terkira. Tapi orang Quraisy tidak bersyukur, malah Nabi Muhammad disia-sia, Nabi Muhammad disakiti, sampai Nabi Muhammad diperintah oleh Allah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka ayat 23, 24 nasihat supaya kita tetap dalam umur secara pribadi. Berikutnya bagian kelima. Ayat berapa? 25, 26, 27. Tentang apa? Contoh. Allah memberi contoh. Ada manusia itu sih kebacut pol, Pak. Nemen. Sudah diberi segalanya oleh Allah, tapi sombongnya keterlaluan. Diberi penjelasan swarga, yo gak kepengen mlebu. Dikai penjelasan neraka, yo gak wedi siksa neraka. Mbok dikandani iki wong-wong iki pengajian terus mari ini kapan? Oh dikandani jarene ngene, mesti nerangno swarga neraka, tau rono kamu. Ya Allah. Itu zaman sebelum Nabi, menungso model ngoten niku, zaman sebelum Nabi, itu enten jenenge Ubay bin Khalaf. Datang kepada Nabi, tasnya dibuka, terus isinya nopo? Tulang-tulang yang sudah lapuk dan kemudian dipukul-pukulkan di hadapan Nabi. Muhammad, kalau saya tidak percaya kepada Allah, kalau saya berbuat dosa, saya berbuat zina, memangnya Allah bisa apa? Saking kebacut menungso, enten kaya ngono. Dan itu dibaca sing panjenengan waos di surat Yasin itu. Surat ke-36 ayat 78. Qala mayyukil iqama wa yarum. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang begini? Masya Allah. Qala mayyukil iqama wa yarum. Maka dijawab oleh Allah, "Qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah." Sampaikan Muhammad, sadarno wong ngono iku, jelasno, jlentrehno, ojo salah, urip. Lek kon takok sapa sing menghidupkan tulang belulang, yang menghidupkan adalah yang menciptakan untuk kali yang pertama. Dulu kita tidak ada dan kemudian kita diadakan oleh Allah. Yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah untuk diminta bertanggung jawab. Terakhir bagian ke-6 ayat berapa Pak? 28, 29, 30. Isinya kita ini memang tidak berdaya. Kita ini memang tidak bisa apapun. Maka syaratnya jika ingin bahagia, ikuti perintah Allah, tunduk dan taatlah kepada Allah, ikuti apa yang dibimbingkan oleh Allah, sehingga hidup kita selamat, bahagia, tidak hanya di dunia tapi di dunia sampai di akhirat. Ibu bapak jawab.